Kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan sekarang saya akan menyapa rekan kami Kani yang sudah siap mengabarkan langsung dari kantor Kementerian Agama. Kani. Ya, selamat malam Caca Anissa. Dapat kami informasikan hingga pukul 19.18 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini di Kementerian Agama kami masih menunggu kepastian pengumuman kapan sidang isbat akan disampaikan secara langsung nantinya dalam konferensi pers yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat, yang mana hingga kini jajaran Kementerian Agama masih melakukan sidang ataupun rapat internal bersama dengan jajaran Kementerian Agama lainnya, kemudian juga bersama dengan tamu-tamu yang memang sudah tadi dibahas bersamaan dengan tahap-tahap yang sudah dilewati oleh para jajaran Kementerian Agama untuk menentukan sidang isbat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah yang mana diselenggarakan di Auditorium Kiai Haji M. Rashid Kantor Kemenak Republik Indonesia. Tadi hingga sore hari pada pukul 5 sudah dilakukan beberapa tahap sebelum nantinya akan disampaikan secara langsung berkaitan dengan penetapan jadwal Idul Adha tahun 2022. Tadi terdapat 3 tahap yang telah dilalui oleh para jajaran Kementerian Agama, yakni tahap pertama telah ada pemaparan posisi hilal pada pukul 5 sore oleh tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama yang tadi juga dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan disiarkan langsung melalui live streaming Kementerian Agama. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yakni sidang isbat yang dimulai setelah maghrib dan diawali dengan penyampaian laporan data hisab dan hasil Rukyatul Hilal dari sejumlah titik yang ditentukan di seluruh Indonesia yang hingga pada malam hari ini masih dilakukan secara internal oleh jajaran Kementerian Agama, Komisi 8 DPR RI dan juga dari MUI. Kemudian dilanjutkan nantinya akan ada pengumuman hasil sidang isbat Idul Adha tahun 2022. Yang mana tadi juga disampaikan bahwa pemantauan hilal tidak hanya dari wilayah Ibu Kota DKI Jakarta saja, melainkan dari 86 titik pemantauan hilal di Indonesia. Dan berdasarkan Rukyatul Hilal tadi disampaikan oleh Kanwil Kementerian Agama dan Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Peradilan Agama, Ormas Islam, serta instansi lain setempat. Yang mana tadi pemantauan terakhir dari instansi Kementerian Agama di Jakarta menjelaskan bahwa semua sistem hisab yang dilakukan di seluruh Indonesia ini menyepakati ijtimak menjelang Zulhijjah 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 29 Juni 2022 ini bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1443 Hijriah sekitar pukul 9.52 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Yang tentunya pada hari rukyat ini juga tadi dilihat ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat. Tentunya ini masih menjadi perhitungan secara bersama, secara rapat internal oleh jajaran Kementerian Agama yang kami juga masih menantikan bagaimana kepastian pemantauan hilal di sejumlah titik di 86 titik di seluruh Indonesia yang tadi sore sudah melakukan pemantauan hilal untuk akhirnya nanti ditentukan secara pasti oleh jajaran Kementerian Agama yang kami juga masih menantikan yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 19.21 ini kami masih menantikan bagaimana hasil kepastian yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama berkaitan dengan jadwal Idul Adha tahun 2022. Demikian, Caca Anissa. Terima kasih, Kani Dwi. Ternyata ini pemirsa cukup lama ya, pukul 19.21, tapi malam hari ini kita belum mendapatkan keputusan dari Kementerian Agama mengenai penetapan Idul Adha 2022. Pak Kiai, karena pernah berada dalam sidang seperti ini, sidang isbat, sekiranya ketika berada di dalamnya perbincangan seperti apa sih dan apa yang menyebabkan ada faktor lama keluar hasilnya lebih cepat ini seperti apa? Ya, jadi ada falsafah orang pintar mengatakan ya semakin banyak ilmu semakin banyak argumentasi yang dikeluarkan. Oke. Semakin arif dan bijaksana, kira-kira begitu. Ya, sebaliknya kalau para peserta sidang isbatnya tidak mendalami satu persoalan, ya dianggap sederhana saja. Tapi tentu kan tidak bisa mensimplifikasi atau menyederhanakan, walaupun ingin sekedar menetapkan. Kenapa? Karena argumen-argumen yang dikemukakan itu berkisar pada 2 hal. Pertama, bagaimana memberikan argumen-argumen yang untuk tadi semua ilmuwan, semua pakar, termasuk ulama sepakat bahwa metodologi hisab ru'yah itu
ya harus dipertemukan. Cuma masalahnya sekarang bagaimana cara mempertemukan dua metodologi ini antara hisab dengan ru'yah. Nah inilah yang kemudian diperlukan kecermatan ya, terutama secara empirik. Jadi ada 3 pendekatan selain tadi hisab ru'yah itu. Pertama tentu bagaimana pendekatan secara normatif ya. Dan yang kedua adalah bagaimana pendekatan secara rasional. Yang ketiga bagaimana pendekatannya secara empirik. Nah, secara empirik ini yaitu fakta di lapangan. Ya. Yang dimaksud melihat itu seperti apa? Apakah melihat dengan hanya mata kepala atau melihat dengan alat teknologi? Nah, ini diperlukan satu pemahaman yang utuh. Sehingga apa? Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan wujudul hilal itu seperti apa? Ya, sehingga apa? Sehingga penetapan atau isbat yang disampaikan nanti oleh Kementerian Agama itu bisa menjadi bagian dari mas'uliyah ijtimaiyah, yaitu tanggung jawab bersama untuk apa? Untuk menjadi bagian dari penguatan terhadap keputusan yang akan diambil. Begitu, Mbak. Mengingat bahwa akan banyak masukan-masukan berdasarkan hasil dari sejumlah pantauan daerah, berarti hasil keputusan sidang itu bersifat kumulatif. Ya, jadi begini. Apakah terlihat? Ya. Tidak terlihat? Jadi memang keputusan itu betul ya. Kalau MUI kan sifatnya hanya memberikan pertimbangan. Ya. Adapun keputusannya itu pada sidang isbat itu sendiri. Jadi berbagai ilmuwan, sudut pandang, ya dilihat di situ, yang kemudian diambil sebuah keputusan. Keputusan itu tentu tidak bisa lepas dari tadi fakta-fakta empirik, ya kan? Termasuk dari dalil yang bersifat normatif. Quran hadisnya udah jelas. Ya. Dasarnya sama, Quran hadisnya itu sama-sama diambil oleh pendekatan baik hisab maupun ru'yah. Ya. Kan gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana membuat satu kriteria tadi itu. Nah, misalnya kriteria itu, misalnya Mabim ya. Mabim itu ada berbeda kriteria yang dibuat oleh mereka. Ya, ada misalnya 3 derajat. Nah, jadi sebenarnya begini ya, kita juga sudah berkali-kali menyarankan supaya ada kalender global. Jadi secara global dunia Islam ini bisa membuat satu kalender sehingga semua negara bisa memahami, ya, melihat bagaimana penetapan ini menjadi sebuah keputusan yang utuh, ya, menyeluruh, komprehensif dan integral, begitu Mbak. Oke, baik. Tapi sebenarnya dalam sidang seperti ini, sidang isbat seperti ini, perbedaan pandangan adalah hal yang biasa, begitu ya? Ya, betul. Perbedaan pandang itu sesuatu yang biasa, tapi tentu perbedaan itu harus ada dasar, bukan segera berbeda. Ya. Dasarnya harus jelas, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kalau sekedar berbeda, ya tentu ada perbedaan yang secara alami misalnya. Laki perempuan itu berbeda kan, ya. Tapi tidak hanya berbeda dalam konteks secara alami, tapi sudut pandang yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga baik hisab maupun ru'yah itu bisa menjadi metodologi yang mendekati, ya, apa yang ingin kita putuskan bersama sebagai bagian dari kesepakatan bersama, gitu. Oke, baik. Tapi sebenarnya untuk teknologi melihat hilal ini ada terobosan tidak sih, Pak Kiai? Iya. Kalau untuk Indonesia sendiri? Saya ingat sekali ketika Pak JK sebagai Wakil Presiden, yang sekarang beliau sebagai Ketua Umum Dewan Masjid, dia mengatakan begini, sebenarnya sederhana saja, ada alat teknologi yang sangat canggih bisa menyaksikan seperti apa wujud yang dimaksud, ya. Seperti apa wujudul hilal yang dimaksud itu. Jadi misalnya begitu wujudul hilal dengan alat teknologi itu bisa dilihat. Beda dengan alat teknologi yang sekarang kalau kita lihat nih, alat teropong yang digunakan ini ya. Jadi memang betul-betul digunakan alat teknologi yang sangat canggih sehingga dengan mudah diperlihatkan. Jadi tidak hanya dimaksudkan di sini hanya melihat dengan mata kepala, ya, gitu ya.
tapi betul-betul bisa dipersaksikan dengan alat teknologi yang sangat tepat guna. Saya kira begitu, Mbak. Oke, kalau di negara lain Pak Kiai, sebenarnya sama tidak sih mekanismenya sama dengan kita menentukan hilal? Di negara lain ya seperti di Arab Saudi, ya tentu memang pemerintah dalam hal ini termasuk mufti yang menyatu ya menjadi satu kesatuan sama saja. Ya, sama saja untuk mengambil sebuah keputusan. Karena ini kan keputusan harus bersama ya. Jadi keputusan bersama ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Dengan demikian maka apa yang dilakukan melalui pendekatan katakanlah hisab ya oleh Perserikatan Muhammadiyah sudah menetapkan pada tanggal 9 Juli, tinggal bagaimana diuji ya melalui fakta-fakta empiris yang bisa dilihat, tentu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kan begitu. Kalau pantauan dari MUI sebenarnya di tempat-tempat pantauan hilal di seluruh Indonesia, pantauan MUI sebenarnya tempat mereka memantau hilal, peralatan yang mereka gunakan sebenarnya apakah memang sudah cukup mumpuni gitu, mengingat bahwa hari ini kita melihat pantauan dari sejumlah wilayah Pak Kiai bahwa ada beberapa yang belum melihat hilal ini seperti itu. Ya, jadi memang begini ya. Kondisi langitnya. Ya, ini kan ada perbedaan di mana melihat di satu daerah. Ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan rotasi ya yang terjadi ketika misalnya bumi mengelilingi matahari. Dalam rotasi itu kemudian berbeda waktu. Misalnya contoh sederhana ya, Arab Saudi dengan Indonesia. Ya. Indonesia lebih awal nggak salah 4 jam ya, 4 jam. Maka ini menyebabkan ada diferensiasi, yaitu perbedaan yang dalam konteks perbedaan ini ya tentu menjadi bahan pertimbangan antara satu negara dengan negara lain. Nah itulah sebabnya tadi saya mengusulkan perlu kalender secara global, terutama dunia Islam yang membuat kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan yang bisa dipertanggungjawabkan juga secara bersama-sama antara satu negara dengan negara lain. Tapi sekali lagi tidak mudah. Tidak mudah kenapa? Karena lagi-lagi untuk mengambil kesepakatan bersama itu diperlukan ya sudut pandang yang sama, metodologi yang sama, sehingga ada kesepakatan bersama yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tadi. Oke, baik. Kembali lagi kita sambil menunggu ya Pak Kiai. Tampaknya memang pukul berapa ini pemirsa ya, 19.30 waktu Indonesia Barat. Belum ada tanda-tanda ini bahwa sidang di kantor Kementerian Agama ini akan segera dimulai. Rekan kami memang masih siap mengabarkan dari sana dan memantau detik-detik persiapan di sana. Sambil kita lihat juga bahwa kami akan kembali lagi hadirkan gambar ibadah haji di layar televisi Anda. Mungkin sembari kita membahas ya Pak Kiai bahwa haji kali ini sangat berbeda dengan haji sebelumnya yang dilaksanakan tidak di tengah pandemi. Sekiranya hematnya atau hikmahnya apa sih yang mesti kita ambil Pak Kiai? Ya, kalau saya melihat begini ya, ada banyak hikmah yang kita peroleh ketika misalnya 2 tahun tidak menunaikan ibadah haji. Sekarang diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Di antara hikmahnya, ketika kita menghadapi pandemi selama 2 tahun berturut-turut, ya, menyadarkan kita bahwa Allah membuat setiap peristiwa itu ya tentu ada hikmah. Ya, contoh misalnya Allah menciptakan makhluk yang sangat kecil namanya virus COVID-19 yang sekarang sudah bermutasi, sekarang berapa? B berapa sekarang? B4 dan B6 ya. Pokoknya udah bermutasi gitu deh. Bayangkan ya. Allah menciptakan makhluk yang sangat kecil itu, ternyata kita manusia ini dibanding dengan ciptaan Allah itu ya tidak ada seakan-akan diri kita ini ya begitu sangat kecil di hadapan Allah, ya kan? Coba kita melawan virus yang sekecil itu aja nggak sanggup kita, bayangkan itu Mbak. Nah karena itu Allah
menciptakan kelebihan kepada manusia, yaitu kelebihan akal pikiran, supaya kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu. Kata Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir wa may yadzakkaru illa ulul albab. Jadi orang yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa diciptakannya virus, ya kan? Yang sangat kecil itu orang yang ulul albab, yang punya akal pikiran yang tentu akal pikiran yang sehat. Nah, itulah sebabnya diberikan oleh Allah, orang yang mengambil hikmah itu adalah banyak kebaikan yang diperoleh dari situ. Jadi COVID-19 kita ambil hikmah, tentu ada kebaikan di balik itu. Ibadah haji yang tertunda, ada kebaikan di balik itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti pengumuman ibadah haji juga begitu. Ada hikmahnya kalau berbeda. Tapi kalau sama juga ada hikmahnya. Betul sekali. Itu. Sebenarnya Pak Kiai, ini sambil kita menunggu ya pemirsa, ini gambar terkini yang kami dapatkan langsung dari kantor Kementerian Agama. Tampaknya ini memang sudah sedikit ada kemajuan dalam hal persiapan ini. Mudah-mudahan insya Allah ini sebentar lagi sidang akan kembali dimulai. Kalau tadi sebelumnya sempat ada perbincangan, nah tampaknya sudah bersiap-siap akan memulai sidang. Pak Kiai, bisa dijelaskan ketika bersidang ini kan akan dipimpin oleh Menteri Agama dan didampingi oleh pihak-pihak lainnya. Pendampingan ini sebenarnya perwakilan dari apa, Pak Kiai? Nah, sekarang kita menyaksikan di layar kaca itu, di situ ada perwakilan. Yang saya lihat itu ada... Baik. Mohon maaf Pak Kiai, tampaknya ini sebentar lagi sudah mau dimulai ya Pak Kiai, nanti akan saya tanya. Ada Pak Abdul Zaidi dari MUI, Oke, siap. ada Wakil Menteri Agama, ada Imam Besar Istiqlal. Jadi ini representasi ya. Oke, baik Pak Kiai, kita dengarkan bersama-sama pemirsa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 Bapak Yandri, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Abdul Zaidi, PLH Dirjen Bimas Islam, dan para pemirsa khususnya umat Islam di seluruh Indonesia dan teman-teman media. Saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Dzulhijjah 1443 Hijriah 2022 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil sidang isbat tersebut. Sidang isbat yang baru saja selesai dilaksanakan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, pejabat eselon 1 dan eselon 2, para pimpinan umat Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, IAIN, perwakilan BMKG, perwakilan BOSA, ITB, dari BRIN, dari BIG, Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan juga tentunya tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Mereka sebagian yang hadir di sini dan juga sebagian mengikuti secara daring dari rumahnya masing-masing. Sidang isbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang tadi sampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Thomas Jamaluddin, salah seorang anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab
suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan satu dengan lainnya, yaitu metode hisab dan dengan metode perhitungan. Yang kedua, metode ru'yah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Metode hisab dan ru'yah bukanlah dua metode yang diperhadapkan atau saling dibenturkan. Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya sama pentingnya karena seorang peru'yah tentu dia harus menguasai hisab. Tanpa hisab dia tidak bisa meru'yah dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal lalu kemudian diru'yah. Pemerintah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode tersebut karena betapa pentingnya kedua metode ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 86 titik ru'yah di 34 provinsi seluruh wilayah di tanah air. Dari 86 titik tidak ada satu yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria imkanur ru'yah, MABIMS, serta laporan hilal juga tidak terlihat, sehingga secara mufakat bahwa 1 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi. Inilah sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat merayakan Idul Adha secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik secara bersama-sama. Demikian laporan sidang isbat, dan tentu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ki Abdullah Jaidi, wakili Majelis Ulama Indonesia, yang tentunya nanti kami juga mengharapkan tausiahnya, dan juga kepada Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Yandri Susanto SPT, sebagai wakil rakyat kita, yang juga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Kepada Bapak Abdullah Jaidi dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'd, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wakil Menteri Agama, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Komisi 8 DPR RI, dan dalam hal ini dari jajaran Kementerian Agama, Dirjen Kementerian Agama, dan saudara-saudara sekalian kaum muslimin seluruh tanah air. Baru saja kita mendengarkan tadi keputusan Menteri Agama
yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 1 Juli 2022, dan berarti Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah berkenaan dengan tanggal 10 Dzulhijjah dan bertepatan juga dengan tanggal 10 Juli 2022. Oleh sebab itu kita sama-sama mengetahui bahwa yang ada dalam kenyataan ada perbedaan di dalam kita menyikapi Hari Raya Idul Adha. Sementara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah telah mengumumkan terlebih dahulu tentang jatuhnya Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 9 Juli. Tentunya hal seperti ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di tengah-tengah kita, adanya perbedaan. Tapi janganlah perbedaan itu sampai menjadikan kita perpecahan, tidak saling menghormati. Hendaknya kita saling menghormati adanya perbedaan itu. Karena tentunya perbedaan itu pada silap permasalahan adanya wujudul hilal dan adanya ru'yatul hilal. Yang kedua-duanya menggunakan hisab, hanya tergantung kepada ketinggian daripada hisab itu masing-masing. Saudara-saudara sekalian, tentu di dalam benak kita kaum muslimin terjadi pertanyaan. Kemudian kita ini kalau mau berpuasa Arafah itu pada tanggal berapa? Karena Arafah itu adanya di sana. Sehingga kita menjadi bingung. Kenapa kita harus bingung? Ya. Kenapa kita harus bingung? Kita ini dianjurkan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti kita kalau mau puasa pada hari Jumat atau berpuasa hari Sabtunya masih dibolehkan karena belum ditetapkan sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan terjadinya selisih itu fatwa ulama idza ikhtalaful ahli hisab, kalau terjadi perbedaan ahli hisab maka fa amrul hakim muta', maka putusan hakim dalam hal ini Menteri Agama yang harus ditaati. Tapi kita tidak melarang saudara-saudara kita yang akan berhari raya pada tanggal 9 Juli, ya, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah atau lain-lainnya, ya. Tetapi marilah kita saling menghormati, saling menghargai di antara kita atas perbedaan ini, sehingga tidak menjadikan perpecahan di tengah-tengah kita. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian, intinya kami menghimbau tentunya semangat Idul Adha ini, semangat Hari Raya Kurban ini, inilah yang harus kita betul-betul wujudkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita fakir miskin menanti uluran tangan kita. Saudara-saudara kita yang duafa menanti uluran tangan kita. Marilah kita berlomba-lomba dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai Hari Raya Idul Adha. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik, yang diantaranya adalah berpuasa, berzikir, bertasbih, dan melaksanakan amal-amal kebaikan yang lain. Ini inti yang penting di dalam kita mengisi menjelang Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Itulah harapan kami dalam rangka tetap kita menggalang persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan kita, terutama menjaga kebersamaan kita di dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meridhai kita, merahmati kita dalam perjalanan hidup kita selalu. Amin. Waffaqallahu bil ayah wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya pemirsa, itulah dia tadi hasil sidang penentuan isbat Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Adapun keputusan dari Kementerian Agama yang mana dalam hal ini dibacakan oleh Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid. Keputusannya 1 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2022. Itu artinya pemerintah memutuskan bahwa Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada 10 Juli 2022. Meskipun berbeda, yang mana Muhammadiyah memang sudah memutuskan Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 9 Juli 2022. Tapi hal ini bukan menjadi hal yang besar pemirsa, yang mana kesatuan antara umat Islam di Indonesia menjadi hal yang kita utamakan. Ini menjadi akhir Breaking News TV One. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih.